Ketik pesan panjang lebar buat dosen pembimbing, tapi pas mau pencet tombol kirim, jempol kamu tiba-tiba kaku. Terus, akhirnya cuma di-save, di draft selama berjam-jam, karena takut ganggu, takut salah kata, atau takut cuma di-read doang. Halo semuanya, selamat datang di konten Wardani CK3 hari ini. Emang punya seni tersendiri. Salah sedikit, bisa-bisa bimbingan kita ditunda. Atau lebih parah, nggak dibalas sama sekali. Di video ini, aku bakal bedah tuntas tentang cara WA dosen yang sopan, efektif, dan kemungkinan besar langsung di ACC. Jadwal bimbingannya kita akan bahas dari pemilihan waktu sampai template pesan yang anti gagal. Mari simak teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, kita harus paham dulu karakter dosen itu seperti apa. Dosen itu manusia biasa sebenarnya, yang punya kesibukan yang boleh dikatakan luar biasa ya. Tiga aturan yang wajib kamu pegang. Pertama, perhatikan waktu. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa formal. Kemudian yang ketiga, langsung ke inti atau to the point. Yang pertama, rekan-rekan, jangan pernah kirim WA di atas jam 7 malam. Ingat ya, karena di atas jam 7 malam kemungkinan besar dosen sudah istirahat begitu. Kemudian di hari libur seperti Sabtu dan Minggu juga dikecualikan. Kecuali dosen tersebut meminta untuk dihubungi di hari tersebut. Waktu paling ideal adalah jam 8 pagi sampai jam 4 sore di hari kerja. Kenapa? Karena itu jam profesional mereka begitu. Oke, kemudian sebisa mungkin bahasa yang formal, lupakan kata-kata gaul yang sering digunakan seperti OTW ataupun singkatan-singkatan yang mungkin tidak perlu. Kemudian langsung, terkadang kita bingung harus bertanya kepada siapa untuk bisa menghubungi dosen ketika koreksi ataupun revisian kita sudah selesai. Yang mungkin bisa dikategorikan sebagai WA kepada dosen pembimbing. Jika melihat bahasa formalnya mungkin formal begitu ya, tapi ada indikasi bahwa di sini ada unsur seperti tidak memberikan kesempatan kepada dosen untuk bisa memberikan jadwalnya ataupun memberikan kesempatan untuk bisa kapan sih waktu yang tepat untuk bisa melakukan bimbingan gitu. Karena WA ini dari pagi sampai sore itu berada di tempat begitu, sehingga WA-nya mungkin berbunyinya seperti ini, sehingga terkadang rekan-rekan mahasiswa melakukan WA seperti ini mungkin nama dosen hanya di-read saja ataupun tidak dibalas begitu, mungkin karena inti dari apa yang kemudian pesan yang disampaikan itu tidak lengkap. Seperti di sini, rekan-rekan tidak menyampaikan siapa rekan-rekan itu, begitu. Kemudian mungkin tidak meminta izin dulu, memberikan kesempatan kira-kira waktunya kapan, begitu. Sehingga ini mungkin seringkali jika WA-nya seperti ini, sering tidak dibalas ya rekan-rekan ya, karena ini dalam kategori mungkin belum memberikan apa namanya ya kesempatan untuk dosen untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada begitu. Kalaupun dijawab sekarang, ada juga mahasiswa yang apa namanya, saya sedang berada di perjalanan Pak, mohon ditunggu begitu. Ataupun ketika menyampaikan pesan seperti ini, mungkin masih rebahan di kosan ataupun masih di rumah, sehingga ketika mereka bergegas ke kampus, dosennya tidak ada dan menyatakan bahwa oh dosen ini sudah ditemui begitu, padahal ketika WA seperti ini dan mungkin diberikan jawaban ada begitu pada saat itu ada, tapi mungkin rekan-rekan belum siap. Maka oleh sebab itu ketika ingin menggunakan WA seperti ini, pastikan rekan-rekan sudah berada di lingkungan kampus atau mungkin di dekat ruangannya begitu ya. Ataupun nanti bisa dipercantik lagi ataupun dibuat lebih sopan lagi terkait dengan redaksi dari pesannya.
Seperti ini juga nih, bentuk WA yang kemudian ada unsur seperti memaksa begitu ya. Memaksa bahwa Pak, izin bimbingan hari ini juga. Saya butuh segera bab 3, saya di ACC karena deadline mepet. Saya hanya bisa jam 11 atau jam 14. Nah, ini seolah-olah memang posisinya yang mengatur adalah mahasiswa. Orang yang paling sibuk, orang yang paling tidak punya waktu, sehingga dia harus memberikan waktu kepada dosen, diberikan waktu pukul sekian dan pukul sekian. Bahkan mungkin bisa jadi karena karena diksi yang digunakan kurang tepat, bisa jadi dosen tidak berkenan untuk membalasnya ataupun tidak berkenan untuk membimbing di hari itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan rekan-rekan, pilihan diksi, pilihan kata, pilihan kalimat yang perlu disampaikan kepada dosen pembimbing sehingga rekan-rekan akan memperoleh feedback yang baik gitu. Karena kami meyakini juga dosen itu adalah manusia biasa begitu yang banyak kekurangannya, tapi tidak sepenuh waktunya itu longgar begitu untuk bisa bertemu dengan mahasiswa karena dosen juga punya tugas tridharma selain mengajar di bidang pendidikan, kemudian juga melakukan penelitian juga pengabdian begitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dari dharma tersebut yang kemudian tidak sepenuhnya waktu dosen itu longgar untuk bisa ditemui untuk melakukan bimbingan. Sehingga perlu menyusun sebuah diksi yang tepat untuk bisa memastikan juga dosen longgar di hari tersebut atau di waktu tertentu untuk bisa melakukan bimbingan. Seperti ini. Pertama, mungkin rekan-rekan perlu menyampaikan salam gitu, terus kemudian memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan apa tujuannya yang kemudian ingin dilakukan ataupun bertemu dengan dosen mau ngapain begitu. Terus kemudian juga menanyakan kira-kira waktu yang bisa dilakukan untuk bimbingan itu kapan begitu sehingga sama-sama punya kesepakatan misal dosen misalnya di waktu tertentu, Anda di waktu tertentu mau tidak mau juga Anda harus sebisa mungkin menyesuaikan meskipun Anda juga sibuk begitu ya, tetapi setidaknya ini adalah contoh yang kemudian mungkin dosen akan bisa melihat bahwa oh, mahasiswa ini memiliki sikap yang baik begitu, sopan, santun dan seterusnya karena menyampaikan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuannya, kemudian juga bertanya secara singkat, padat dan jelas untuk waktu bimbingannya. Sehingga rekan-rekan mohon bisa setidaknya mengikuti format yang seperti ini, sehingga ini bisa jadi dosen ketika membaca akan segera membalas dan ketika bertemu akan nyaman dengan dosennya. Karena tidak jarang banyak mahasiswa yang merasa bahwa karena WA-nya tidak dibalas, kemudian mungkin dosennya sudah ditemui begitu karena ya bisa jadi bukan sepenuhnya saya tidak membela dosen tapi bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki cara komunikasinya mungkin dari segi dari mahasiswanya ataupun juga dari dosennya gitu ya rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan semua yang hari ini sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya tetap semangat. Jika sudah memperoleh tanggapan ataupun balasan dari bisa mengatur waktunya dan segera berangkat untuk ke kampus kalau memungkinkan beberapa waktu sebelum waktu yang disepakati dan kemudian upayakan bisa segera dan kemudian tidak molor begitu, upayakan tidak menunggu ya dosennya. Bila perlu Anda yang menunggu sejenak tidak menjadi persoalan. Sebagai mahasiswa juga perlu melakukan sebuah upaya-upaya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, ya seyogyanya mahasiswa tidak hanya S1, bahkan S2 dan S3 pun terkadang juga harus menunggu dosennya. Jadi menunggu dosen untuk bimbingan itu saya rasa ya sesuatu yang
sesuatu yang biasa begitu, yang kemudian sudah dibuat kesepakatan oleh dengan dosen di waktu jam berapa dan dosennya ada. Mungkin kita hanya menunggu bergantian ataupun menunggu waktu untuk bisa melakukan untuk bisa berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing, dan kemudian apapun yang diberikan saran maupun kritik yang membangun secara profesional, secara kognitif, silakan bisa dikerjakan dengan baik. Jangan kemudian merasa paling susah sendiri, karena kita semua mahasiswa pasti mengalami bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan, effort lebih untuk bisa memperoleh pernyataan disetujui oleh dosen sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Mungkin itu rekan-rekan sedikit konten untuk berbagi bagaimana cara membuat WA yang komunikatif, yang komunikasinya baik, bisa memperoleh balasan oleh dosen dan tidak hanya di-read ataupun tidak memperoleh balasan. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang rekan-rekan semua.